Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, pastinya baik ya. Sudah sarapan semuanya sebelum ke sekolah tadi? Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin. Doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, selanjutnya sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagu yang akan kita nyanyikan hari ini yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Sebelumnya ada yang tidak sekolah hari ini? Oke, langsung saja Ibu cek satu-satunya. Yang pertama ada. Oke, setelah Ibu cek kehadirannya, ternyata yang tidak sekolah hari ini 2 orang ya. Anak-anak tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Sebelum itu, Ibu akan menerangkan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Untuk kesepakatan kelasnya yang pertama yaitu siswa tidak boleh ribut selama pembelajaran berlangsung. Kalau Ibu menjelaskan, kalian jangan ribut. Kemudian yang kedua, jika mau ke toilet itu wajib kalian wajib izin terlebih dahulu. Jangan langsung nyelonong keluar. Yang ketiga, jika kalian melanggar semua aturan tersebut, kalian akan wajib mendapatkan konsekuensi yang akan Ibu berikan. Nah, selanjutnya kita langsung ke topik hari ini yaitu mengenai pengukuran. Nah, sebelum itu Ibu ada buku, ada penggaris, dan juga ada tas. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara mengetahui panjang buku ini? Bagaimana cara mengetahui berat dari tas ini? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum itu kalian ada yang tahu tidak bagaimana cara mengetahui panjang buku ini dan bagaimana cara mengetahui berat dari tas ini? Benar sekali. Jadi cara mengetahui panjang buku ini yaitu dengan cara mengukurnya menggunakan penggaris. Itu caranya. Nah, di sini ada yang tahu tidak bagaimana cara mengukur panjang buku ini menggunakan penggaris? Oke, jika tidak ada, nanti setelah sambil Ibu menjelaskan, Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengukur panjang dari buku ini dan bagaimana cara mengetahui berat dari tas ini. Nah, jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu benda dengan alat ukur untuk mengetahui ukuran tertentu seperti panjang, berat, dan waktu. Nah, yang pertama itu ada panjang. Nah, pengukuran. Oke, jadi panjang itu adalah ukuran suatu benda dari ujung ke ujung. Itu yang disebut dengan panjang. Maksudnya gini, misalkan nih Ibu mempunyai buku. Cara menghitung panjangnya itu kalian letakkan bukunya sejajar dengan penggaris. Setelah itu taruh penggaris dari ujung buku hingga ujung buku. Seperti ini dia. Selanjutnya kalian lihat di sini. Di sini kan angka 0, di sini angka 0. Setelah itu lihat dia sampai di sini. Jadi di sini kan panjangnya 20 cm. Jadi panjang buku ini adalah 20 cm. Jadi seperti itu cara mengetahui panjang dari suatu benda. Kalian letakkan
penggaris ataupun meteran sejajar dengan benda yang kalian akan ukur. Setelah itu, lihat dari ujung benda yang diawali dengan angka 0 sampai ujung benda yang ada angka di ujungnya. Itu cara mengukur panjang benda. Kemudian contohnya itu seperti ini. Buku panjangnya 20 cm, kemudian pensil panjangnya 15 cm, dan pulpen panjangnya 20 cm, seperti itu. Oke, yang kedua kita akan mempelajari tentang pengukuran berat. Nah, di sini kalian ada yang tahu tidak apa itu berat? Apa itu pengertian dari berat? Oke, tidak ada yang tahu. Jadi, pengertian berat itu adalah seberapa berat ukuran suatu benda. Itu yang disebut dengan berat. Nah, maksudnya seberapa berat ukuran benda itu, misalnya kalian ingin menimbang satu buah apel. Nah, alat yang kalian gunakan itu adalah timbangan. Taruh timbangan di permukaan yang datar, kemudian taruh timbangan di sana. Setelah itu taruh apel di atas timbangan. Nanti pasti akan muncul angka di timbangan tersebut. Itulah nanti hasil dari berat apel tersebut. Itu yang dinamakan dengan berat. Seperti itu. Satuan dari berat itu ada gram dan kilogram. Kemudian cara menghitungnya itu seperti yang Ibu katakan tadi, kalian harus memerlukan timbangan. Nah, jadi timbangan itu yang akan kalian gunakan sebagai pacuan untuk mengetahui berat suatu benda yang akan kalian timbang. Jadi seperti itu. Contohnya itu berat buku 50 gram, berat tas 2 kilo, dan berat apel 1 kilogram. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai pengertian dari berat ataupun yang lainnya? Oke, tidak ada yang bertanya. Kemudian Ibu akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu mengenai pengertian pengukuran waktu. Nah, jadi waktu adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa lama kejadian itu berlangsung. Itu yang disebut dengan pengukuran waktu. Oke, jadi alat ukur waktu itu ada jam. Nah, jam itu dibagi menjadi dua. Ada jam digital dan ada jam analog. Kemudian satuan waktu itu yang pertama ada detik, yang kedua ada menit, dan yang terakhir ada jam. Itu satuan waktu. Kemudian cara membaca jam itu ada dua. Yang pertama itu cara membaca jam analog. Cara membaca jam analog itu jarum pendek menunjukkan jarum jam. Nah, misalnya jam dinding nih, jam analog. Jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12. Itu jam berapa artinya? Ya, benar sekali. Itu artinya jam 7 tepat, jam 7 pas ya. Nah, jadi jarum pendeknya itu menunjukkan jam yang sekarang, kemudian jarum panjangnya itu menunjukkan menit yang terjadi pada waktu itu. Nah, misalkan lagi jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 1. Itu jam berapa dia kira-kira ya? Oke, jadi benar sekali ya. Itu menunjukkan jam 8 lewat 5 menit. Jadi seperti itu. Oke, setelah Ibu menerangkan semua mengenai pengukuran panjang, berat, dan waktu, kira-kira kalian paham mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi itulah tadi sedikit materi yang Ibu terangkan pada hari ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari
3 sampai 4 orang siswa. Nah, kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Oke, sudah semua ya yang dapat kelompok. Jadi kelompoknya itu ada 3 orang dan juga ada 4 orang. Nah, LKPD apa sih yang kalian akan kerjakan hari ini? Ibu akan memberikan kalian sebuah lembar kerja siswa, kemudian ibu akan memberikan kalian alat ukur, penggaris, kemudian kalian akan mengukur panjang meja yang kalian duduki sekarang. Kemudian kalian juga akan mengukur panjang buku dan mengukur pensil. Selain kalian mengukur panjang, kalian juga akan membaca jam yang ada di dalam kelas ini. Nanti kalian akan membaca jam itu secara berkelompok. Nanti selanjutnya akan ibu dampingi. Yang pertama kita akan melakukan pengukuran pengukuran panjang benda terlebih dahulu. Oke, anak-anak, coba kalian silakan ukur panjang meja yang kalian duduki masing-masing. Setelah itu, kalian bisa mencatatnya di LKPD yang sudah ibu sediakan. Oke, sudah semuanya selesai mengukur panjang meja, buku, dan pensil. Jika sudah, kita akan melanjutkan ke pengerjaan LKPD selanjutnya, yaitu mengenai pembacaan jam dinding. Oke, jadi setiap kelompok ibu akan Oke, selanjutnya ibu akan memberikan kalian masing-masing jam yang akan dibaca itu berbeda-beda. Nanti setiap kelompok itu akan mendapatkan jam yang berbeda. Nanti kalian bisa diskusikan bersama kelompok kalian mengenai jam berapakah yang ibu berikan kepada kalian. Baik, selanjutnya kita akan melakukan presentasi dari masing-masing kelompok yang telah mengerjakan LKPD. Baik, yang presentasi hari ini yang pertama yaitu kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan untuk maju ke depan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, ayo kita beri apresiasi kepada kelompok 1 dengan tepuk apresiasi. Ibu pandu ya, beri apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Apakah kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi mengenai jawaban dari kelompok 1? Oke, untuk kelompok 3 silakan menanggapi jawaban dari kelompok 1. Baik, luar biasa sekali ya tanggapan kelompok 3 mengenai jawaban dari kelompok 1. Ya, semuanya sudah benar. Kelompok 1 juga sudah benar, tambahan dari kelompok 3 juga sudah sangat benar sekali. Lagi sekali, beri tepuk tangan kepada kelompok yang presentasi dan kelompok yang menanggapi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Dipersilakan. Baik anak-anak, karena semua kelompok sudah presentasi dan materi yang ibu berikan juga sudah selesai. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Jika ibu ada salah disengaja maupun tidak disengaja kepada kalian, ibu meminta maaf dan ibu ucapkan terima kasih dan ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa di minggu depan.